Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan PowerPoint yang berjudul Analisis Lingkungan Eksternal. Nah, diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah manajemen strategik yang disusun oleh saya pribadi, yaitu Firman dan Lalang Gumilang, terus Alal Jalaluddin. Nah, untuk Melanjut ke definisi, saya akan menjelaskan sedikit latar belakang analisis lingkungan eksternal. Nah, lingkungan eksternal perusahaan seringkali bersifat menantang dan kompleks. Lingkungan eksternal bisa dikatakan sebagai komponen-komponen atau variabel lingkungan. Terus, lingkungan eksternal memiliki dua bagian utama, yang pertama lingkungan umum, yang kedua lingkungan industri. Lingkungan umum mencakup 5 segmen, yaitu demografi, terus ekonomi, politik atau hukum, sosial, budaya, dan teknologi. Masing-masing bertujuan untuk mengidentifikasikan dan mempelajari relevansi strategis dari perubahan dan kecenderungan yang ada. Nah, lanjut yaitu ke pembahasan pertama, yaitu definisi. Nah, definisi menurut William yaitu mengatakan bahwa lingkungan eksternal semua kejadian di luar perusahaan yang memiliki potensi untuk mempengaruhi perusahaan. Nah, sedangkan secara umum definisi analisis lingkungan eksternal, lingkungan adalah suatu kekuatan, itu suatu kondisi, suatu keadaan, suatu peristiwa yang saling berhubungan, di mana organisasi atau perusahaan mempunyai atau tidak mempunyai kemampuan untuk mengendalikannya. Adapun definisi lain mengatakan lingkungan diartikan menjadi segala sesuatu yang di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Sedangkan analisis lingkungan adalah suatu proses monitoring terhadap lingkungan organisasi yang bertujuan untuk mengidentifikasikan peluang dan tantangan yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Nah, lingkungan eksternal bisa dikatakan sebagai komponen-komponen atau variabel lingkungan yang berasal dari luar organisasi atau perusahaan. Komponen tersebut cenderung berada di luar jangkauan organisasi. Artinya, organisasi atau perusahaan tidak bisa melakukan investasi terhadap komponen-komponen tersebut. Komponen itu lebih cenderung diperlakukan sebagai suatu yang tidak mau harus diterima. Tinggal bagaimana organisasi berkompromi atau menyisati komponen-komponen tersebut. Nah, itu. Lanjut yaitu ke tujuan analisis lingkungan eksternal. Nah, tujuannya yaitu analisis eksternal adalah untuk mengidentifikasikan berbagai kesempatan dan ancaman dalam lingkungan bisnis atau perusahaan atau juga organisasi bisa. Nah, dalam arti umum, tujuan analisis lingkungan dilakukan organisasi mengantisipasi lingkungan organisasi sehingga dapat bereaksi gitu cepat dan tepat untuk kesuksesan organisasi. Untuk maksud tersebut banyak sekali pengelompokan variabel yang diperkirakan member. Pengaruh nyata terhadap pencapaian tujuan organisasi. Nah, itu lingkungan eksternal juga menurut perusahaan untuk menyediakan kemampuan dalam menghadapi masalah-masalah kritis dalam lingkungan bagi manajemen perusahaan, menyelidiki kondisi masa depan dari lingkungan organisasi, dan kemudian mencoba masuknya ke dalam pengambilan keputusan organisasi dan mengenali masalah-masalah yang signifikan bagi perusahaan ya, dan memberikan prioritas gitu terhadap masalah tersebut, serta mengembangkan suatu rencana untuk menanganinya. Terus lanjut ke analisis lingkungan eksternal. Nah, analisis lingkungan eksternal di sini ada 4. Yang pertama yaitu scanning, yang kedua monitoring, yang ketiga forecasting, yang keempat yaitu assessing.
Yang pertama, scanning adalah suatu usaha untuk mempelajari seluruh segmen dalam lingkungan umum. Melalui scanning, perusahaan mengidentifikasikan sinyal-sinyal awal perubahan yang mungkin terjadi dalam lingkungan umum dan mendeteksi setiap perubahan yang sedang terjadi. Dengan scanning, analisis secara khusus berhubungan informasi dan data tidak jelas, tidak lengkap, tidak berkaitan satu sama lain. Nah, itu. Yang kedua, monitoring. Monitoring pada saat melakukan monitoring pada analisis mengamati perubahan lingkungan untuk melihat apakah sebenarnya suatu kecenderungan sedang berkembang. Hal penting untuk kesuksesan suatu monitoring adalah kemampuan untuk mendeteksi arti dari setiap kejadian lingkungan. Sebagai contoh, kecenderungan baru dalam hal dengan pendidikan dapat diperkirakan dari perubahan dana pusat dan negara. Bagi untuk lembaga pendidikan, perubahan dan menyaratkan persyaratannya kelulusan sekolah menengah atau perubahan kurikulum sekolah tinggi. Nah, itu. Hal ini analisis akan menentukan apakah peristiwa yang berbeda ini menggambarkan suatu kecenderungan dalam pendidikan. Dan jika memang demikian, apakah data informasi lainnya harus dipelajari untuk memantau kecenderungan tersebut. Yang ketiga yaitu forecasting. Scanning dan monitoring berhubungan dengan apa yang terjadi dalam lingkungan umum pada suatu waktu tertentu. Saat melakukan forecasting, analisis mengembangkan proyeksi tentang apa yang akan terjadi dan seberapa cepat sebagai hasil perubahan dan kecenderungan yang diletakkan pada melalui scanning dan monitoring. Nah, yang keempat, yang terakhir yaitu assessing. Tujuan dari assessing adalah untuk menentukan saat dan pengaruhan perubahan lingkungan serta kecenderungan dalam manajemen strategi suatu perusahaan. Melalui scanning, monitoring, dan forecasting, analis dapat mengerti lingkungan umum selangkah lebih maju. Tujuan dari asesmen adalah untuk menentukan implikasi dari pengertian itu terhadap organisasi. Tanpa asesmen, analisis akan mendapatkan data yang menarik tanpa mengetahui relevansinya. Terus yang slide berikutnya yaitu mengenai faktor-faktor lingkungan eksternal. Nah, di sini faktor-faktor lingkungan eksternal terbagi dua, yaitu lingkungan umum, lingkungan industri. Nah, untuk lingkungan umum mencakup elemen dalam masyarakat luas yang dapat mempengaruhi suatu industri dan perusahaan-perusahaan di dalamnya. Elemen-elemen ini dikelompokkan ke dalam segmen lingkungan yang terdiri segmen-segmen demografi, ekonomi, politik atau hukum sosial budaya serta teknologi. Nah, untuk yang kedua yaitu lingkungan industri. Lingkungan industri sekelompok faktor ancaman masuknya pendatang baru, pemasok, pembeli, produk, pengganti, dan intensitas pesaing antar pesaing yang mempengaruhi suatu perusahaan, dan langkah serta tanggapan bersaingnya secara keseluruhan. Interaksi antara 5 faktor ini menentukan besar laba yang dapat dicapai. Nah, lanjut ke slide berikutnya yaitu mengenai bagan. Nah, di sini bagan umum. Bagan umum mempengaruhi istilahnya. Pertama demografi, terus ekonomi, politik atau hukum, teknologi, dan sosial budaya. Nah, lingkungan industri ancaman persaingan baru, kekuatan pemasok, kekuatan pembeli, produk, pengganti, intensitas dan persaingan. Mencakup yang tadi saya sebutkan, demografis, ekonomi, politik dan hukum, teknologi, dan sosial budaya. Selanjutnya kita akan melihat tabel lingkungan umum yang terdiri dari segmen demografis, segmen ekonomi, segmen politik atau hukum, segmen sosial budaya, segmen teknologi, yang berisikan
Segmen demografis diantaranya besarnya populasi, struktur usia, distribusi geografis, komposisi etnis, distribusi pendapatan. Kemudian yang kedua ada segmen ekonomi yang berisi tentang tingkat inflasi, tingkat bunga, defisit atau surplus neraca perdagangan, defisit atau surplus anggaran. Yang kelima tingkat simpanan pribadi, yang keenam tingkat simpanan perusahaan, dan yang terakhir produk domestik bruto. Kemudian ada segmen politik atau hukum yang berisikan tentang hukum antitrust, hukum perpajakan, hukum pelatihan tenaga kerja, dan juga hukum kebijakan dan filosofi pendidikan. Kemudian ada segmen sosial budaya yang terdiri dari wanita dalam angkatan kerja. Kemudian ada segmen teknologi yang terdiri dari variasi dalam angkatan kerja, yang kedua perilaku atas kualitas kerja, yang ketiga ada pertimbangan mengenai lingkungan, yang keempat ada inovasi produk, yang kelima ada inovasi proses, yang keenam ada aplikasi pengetahuan, dan yang terakhir adalah teknologi komunikasi baru. Nah, yang pertama adalah segmen demografis. Segmen demografis sangat berhubungan dengan besarnya populasi, struktur usia, distribusi geografis, komposisi etnis, dan distribusi pendapatan. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, perusahaan harus menganalisis demografis masyarakat umum daripada hanya populasi domestik. Ukuran pengamatan perubahan demografis dalam populasi akan menggarisbawahi pentingnya segmen lingkungan ini. Dalam negara-negara tertentu termasuk Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa, setiap pasangan rata-rata memiliki kurang dari 2 anak. Dengan tingkat kelahiran demikian, maka populasi akan menyusut dari waktu ke waktu. Berkurangnya populasi dapat mendorong suatu negara untuk meningkatkan imigrasi sehingga tenaga kerja cukup. Yang kedua ada segmen ekonomi. Faktor-faktor berkaitan dengan sifat dua arah ekonomi suatu perusahaan beroperasi. Faktor ekonomi berdampak langsung secara nyata pada berbagai strategi karena pola konsumsi dipengaruhi oleh kesejahteraan relatif berbagai segmen pasar. Kemudian yang ketiga ada segmen politik. Faktor-faktor politik mencakup peraturan pemerintah pusat dan daerah serta aktivitas-aktivitas politik yang dirancang untuk mempengaruhi perilaku bisnis. Kemudian yang keempat ada segmen sosial. Faktor sosial yang mempengaruhi suatu perusahaan mencakup keyakinan, nilai-nilai sikap, opini, dan gaya hidup dari orang-orang di lingkungan eksternal perusahaan yang dikembangkan dari kondisi kultural, ekologi, demografis, regionologis, pendidikan, dan juga etnis. Kemudian yang kelima ada segmen teknologi. Kumpulan faktor-faktor kelima dalam lingkungan umum mencakup perubahan teknologi. Untuk menghindari keusangan dan meningkatkan inovasi, suatu perusahaan harus sadar mengenai perubahan teknologi yang dapat mempengaruhi industri. Kemudian ada analisis lingkungan industri. Lingkungan industri adalah kelompok perusahaan yang menghasilkan produk yang mirip atau merupakan pengganti satu sama lain. Dalam hal persaingan, perusahaan-perusahaan ini saling mempengaruhi. Biasanya industri terdiri atas berbagai ragam strategi bersaing yang digunakan perusahaan dalam mengejar dan saing strategi dan profitabilitas tinggi. Semua organisasi bisnis apapun bidang utamanya usahanya, bagaimanapun tujuan dan berbagai sasaran dirumuskan. Filosof yang dianut, gaya material yang digunakan, proses yang terdiri, teknologi yang diterapkan, dan terlepas dari besarnya dapat digolongkan pada 2 golongan besar, yaitu organisasi bisnis yang terlibat dalam industri yang menghasilkan barang dan yang menghasilkan jasa. Kemudian faktor-faktor pendorong persaingan dalam industri. Ancaman dari para pendatang baru. Produsen baru dapat membahayakan perusahaan-perusahaan yang telah ada. Produsen baru menghasilkan kapasitas produksi tambahan kecuali permintaan terhadap barang meningkat. Tambahan kapasitas akan menekan agar biaya bagi pembeli menjadi rendah yang mengakibatkan turunnya penjualan dan laba-laba seluruh perusahaan dalam industri tersebut.
Kemudian di lain pihak harus ditekankan bahwa betapapun para usahawan untuk berkecimpungan dalam bidang industri tertentu yang mungkin baru baginya, apakah tersebut diupayakan supaya menjadi kenyataan, dipengaruhi pula oleh bentuk, sifat, dan kuat atau lemahnya berbagai kendala yang dihadapi, yaitu 1. Keterbatasan industriawan yang bersangkutan untuk mengambil langkah-langkah yang bersifat ekonomi berskala jual, jaringan distribusi, keuangan, dan pengadaan tenaga kerja yang kapabel dan memenuhi persyaratan dan segi-segi kehidupan perusahaan. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan loyalitas para pelanggan sebagai pengguna produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga, keterbatasan usahawan yang bersangkutan memenuhi persyaratan. Yang keempat, biaya-biaya tertentu yang harus dipikul oleh pendatang baru yang tidak perlu lagi dipikul oleh berbagai perusahaan lainnya. Yang kelima, ada keterbatasan akses pada seluruh distribusi barang yang dihasilkan. Yang keenam, ada kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah yang dapat membatasi kesempatan bagi usahawan memasuki bidang industri tertentu. Contohnya, perketatan perizinan, pasar yang sudah jenuh, tidak tersedianya bahan mentah atau bahan baku, mengurangi polusi udara, mengurangi pencemaran air, dan sebagainya. Kelompok pemasok dikatakan berkuasa apabila terjadi 1. Pemasok mendominasi penguasaan dan kepemilikan bahan mentah atau bahan tertentu, apalagi bila bahan mentah atau bahan baku tersebut bersifat langka, padahal produk hasil olahan bahan itu sangat diperlukan oleh para konsumen. Yang kedua, bahan mentah atau bahan baku itu sulit dicari substitusinya karena berkaitan langsung dengan spesifikasi produk tertentu. Kemudian yang ketiga, pembeli bukan merupakan konsumen penting bagi pemasok. Produk pemasok penting bagi pembeli. Yang keempat, produk pemasok penting bagi pembeli. Kemudian yang kelima, efektivitas produk pemasok menciptakan biaya peralihan yang tinggi bagi pembeli. Kemudian yang terakhir, pemasok merupakan ancaman serius apabila berintegrasi ke depan ke arah industri pembelian. Misalnya, produsen pakai yang memilih membuka toko pakaian sendiri. Kredibilitas meningkat apabila pemasok memilih sumber daya yang besar dan menyediakan produk yang amat bermutu. Keputusan Ralph Lauren untuk membuka outlet sendiri merupakan ancaman serius bagi segmen-segmen tertentu dalam industri eceran pakaian. Melanjutkan dari analisis lingkungan industri, di sini ada bagian kekuatan posisi pembeli. Perusahaan akan selalu berusaha untuk memaksimumkan pengembalian atas modal mereka, yang dimana pembeli lebih suka membeli produk dengan harga serendah mungkin, yang dimana industri dapat memperoleh pengembalian serendah mungkin yang dapat diterima. Untuk mengurangi biaya, pembeli akan menuntut kualitas yang lebih tinggi, pelayanan yang lebih baik, dan tentunya harga yang lebih murah. Kelompok pembeli dikatakan berkuasa apabila yang pertama, membeli sejumlah yang lebih besar dari hasil industri. Yang kedua, pertimbangan harga produk yang dibeli tidak menjadi pertimbangan utama. Yang ketiga, dapat berpindah ke pemasok lainnya dengan biaya yang rendah. Yang keempat, produk pemasok tidak eksklusif atau standar, yang dimana rangkaian besar pengecer bersifat membahayakan apabila mereka menjual produk dengan label nama mereka sendiri, yang merupakan ancaman untuk integrasi ke belakang. Yang terakhir, yang kelima, apabila makin banyak perusahaan menghasilkan produk yang sejenis atau serupa, sehingga maka berdampak kepada pembeli yang mempunyai banyak pilihan. Selanjutnya ada produk substitusi atau ancaman produk pengganti. Di zaman yang sekarang yang serba canggih, serba digantikan, misalkan pengaman atau satpam, bisa saja diganti dengan
alat otomatis ataupun dengan CCTV. Nah, setiap perusahaan akan berusaha menyaingi perusahaan lain yang menghasilkan produk pengganti. Nah, dengan kata lain, kemampuannya memuaskan kebutuhan yang tidak jauh berbeda dari konsumen, tapi dengan karakteristik yang berbeda. Harga produk pengganti dapat menjadi batas tertinggi dari harga yang akan diterapkan oleh suatu perusahaan. Contohnya seperti yang tadi. Nah, sekarang contohnya dalam produk. Misalkan gula yang berasal dari tebu digantikan dengan pemanis sintetis. Kapas sebagai bahan baku pakaian diganti oleh polyester, nilon, dan rayon. Seperti itu ya. Kepekaan tentang hal ini harus dapat cepat disadari oleh suatu perusahaan dan para pengambil keputusan strategi. Betapa pentingnya kedua hal tersebut mendapatkan perhatian. Tidak adanya atau tipisnya kepekaan tersebut maka berakibatnya fatal pada penurunan tingkat perolehan keuntungan, yang pada gilirannya mengurangi kemampuan perusahaan untuk mempertahankan eksistensinya. Dalam kebanyakan industri, perusahaan banyak bersaing secara aktif satu dengan yang lain. Dengan demikian, persaingan yang terjadi antar perusahaan tersebut distimulasi pada saat atau suatu yang lebih baik merasakan tekanan persaingan atau apabila mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan posisi pasar mereka. Persaingan seringkali terjadi atas dasar dari harga atau inovasi produk. Persaingan ini akan terjadi semakin tajam apabila terjadi makin banyak perusahaan yang menghasilkan dan memasarkan produk yang serupa atau sejenis, atau makin banyak perusahaan yang mampu menawarkan produk substitusi kepada para konsumen dengan manfaat yang relatif sama. Selanjutnya bisa juga makin langkanya bahan mentah atau bahan baku untuk memproses lebih lanjut. Nah, bisa juga untuk mengikuti trendy atau mengikuti alur zaman. Nah, biasanya seperti itu. Nah, dalam persaingan juga ada saja usahawan yang mau terlibat dalam persaingan yang tidak sehat atau tidak beretika, kurang etika. Nah, di antaranya ada yang menggunakan manipulasi harga, manipulasi mutu, atau kampanye pemasaran, memberikan janji yang muluk-muluk, atau semacamnya, atau menggunakan teknik-teknik promosi yang dilebih-lebihkan manfaat produknya yang dihasilkan oleh yang dipasarkannya. Berbagai tindakan yang bersifat manipulasi seperti itu mungkin saja memberikan keuntungan yang lebih besar pada suatu ketika, tetapi tidak untuk jangka panjang. Oleh karena itu, sikap yang tepat untuk ditampilkan ialah merumuskan strategi perusahaan sedemikian rupa, sedemikian rincinya, plan A sampai plan Z sudah diperhitungkan. Seperti itu. Bertindak demikian memang mungkin tidak menghasilkan keuntungan yang besar dalam jangka pendek, namun akan dapat terasa jaminan untuk kesinambungan kehidupan perusahaan yang bersangkutan. Jadi untuk plan jangka panjang ya, maka dilakukanlah seperti itu. Nah, dari yang dijelaskan rekan-rekan saya oleh Kak Langgu Melang beserta Firman, dapat disimpulkan bahwasannya lingkungan eksternal memiliki dua bagian utama. Yang pertama, lingkungan umum atau elemen dalam masyarakat luas yang mempengaruhi industri dan perusahaan-perusahaan di dalamnya, dan lingkungan industri atau faktor-faktor ancaman masuknya peserta, pemasok, pemilik produk, pengganti, dan intensitas persaingan yang mempengaruhi perusahaan dan tindakan serta tanggapan
bersaing. Nah, melengkapi pengertian perusahaan akan lingkungan eksternal ialah analisis pesaing. Analisis lingkungan seringkali harus mengasumsikan lingkungan bisnis yang tidak terbagi atas negara atau batas. Analisis lingkungan eksternal mencakup 4 langkah. Yang pertama scanning, monitoring, forecasting, dan assessing. Analisis lingkungan ini akan menghasilkan identifikasi peluang ancaman. Nah, selanjutnya ada lingkungan umum atau general environment, mencakup elemen dalam masyarakat luas yang dapat mempengaruhi suatu industri dan perusahaan-perusahaan di dalamnya. Elemen-elemen ini dikelompokkan ke dalam segmen lingkungan atau environmental segments yang terdiri dari segmen demografi, ekonomi, politik atau hukum, sosial budaya, serta teknologi. Perusahaan tidak mengendalikan elemen-elemen ini secara langsung karena tantangan strategisnya ialah untuk mengerti setiap segmen dan implikasi masing-masing, sehingga strategi yang tepat dirumuskan dan diterapkan. Selanjutnya ada lingkungan industri environment, sekelompok atau faktor ancaman masuknya pendatang baru, pemasok, pembeli, atau produk pengganti dengan persaingan yang mempengaruhi suatu perusahaan dengan serta tanggapan bersaingnya. Secara keseluruhan, interaksi antara 5 faktor ini sangat menentukan posisi dalam industri, di mana perusahaan dapat mempengaruhi faktor-faktor tersebut dengan baik atau semakin besar kapasitas perusahaan untuk mempengaruhi lingkungan industrinya, dan semakin besar pula kecenderungan perolehan laba. Nah, mungkin seperti itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kurang jelas dalam pemaparan kali ini. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.